Dikatakan di dalam pembahasan berkenaan daripada ikhlas ketika mengajar dan juga berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau ditanya, "Manin nasu indak?" Siapa itu manusia yang mulia di sisi engkau, wahai Abdullah bin Mubarak? Siapa itu manusia yang mulia menurut engkau, wahai Abdullah bin Mubarak? Maka beliau mengatakan, al-ulama'ul 'amilun al-mukhlisun, manusia yang mulia bagi saya yaitu adalah para ulama yang mengamalkan ilmu, al-mukhlisun, yang ikhlas di dalam berdakwah atau mengamalkan ilmunya. Ini adalah orang yang mulia, kata Sina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Seorang yang alim, seorang yang pandai mengamalkan ilmu, dan juga seseorang yang dia ikhlas ketika dia mengamalkan ilmu atau di dalam mengajarkan ilmu, berdakwah di jalannya Allah Ta'ala. Kemudian ditanya juga kepada beliau Sina Abdullah bin Mubarak, famanil muluk? Maka siapa itu raja yang mulia? Siapa itu raja yang mulia? Az-zuhadu fid dunya. Maka beliau menjawab, raja yang mulia itu adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada perasaan cinta dengan dunia, maka sejatinya itu adalah seorang raja yang sebenarnya. Dia adalah seorang raja yang sejati, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ditanya juga kepada beliau, famanisa falah? Siapa itu orang-orang yang bodoh? Siapa itu orang-orang yang bodoh itu siapa? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang rugi, siapa itu? Maka beliau mengatakan, orang yang bodoh adalah orang yang dia makan dunia dengan modal ilmunya. Orang yang makan dunia dengan modal amal ibadahnya. Orang yang dia makan dunia dengan modal agamanya. Maknanya ilmunya dipakai untuk mencari dunia, ibadahnya dipakai untuk mencari dunia, agamanya dipakai untuk mencari dunia. Orang yang tidak ikhlas, cari ilmu karena ada tujuan dunia, ngamalkan ilmu karena ada tujuan dunia, ngerjakan agama karena ada tujuan dunia, maka ini adalah orang-orang yang rugi, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Ya, ini gambaran untuk kita semua. Ya, orang yang mulia itu orang yang punya ilmu. Bukan cuma punya ilmu saja. Tidak setiap orang yang berilmu itu dia mulia. Tidak, amilun, dia orang yang pandai beramal. Bukan cuma pandai beramal saja. Yang pandai beramal belum tentu mulia, tapi juga punya sifat mukhlisun, pandai beramal yang ikhlas ketika dia beramal. Dia berilmu, dia pandai beramal, dan dia ikhlas. Ini orang yang mulia. Nah, tapi kalau raja yang mulia, siapa itu? Orang yang zuhud, tidak ada cinta dunia. Itu pantas jadi raja dia. Ya. Terus siapa itu orang yang rugi? Orang yang dia berani cari dunia dengan modal ilmunya, berani cari dunia dengan modal agamanya, berani cari dunia dengan modal amal ibadahnya. Ini adalah orang-orang yang rugi, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Pernah suatu saat ditanya salah seseorang dari penduduk Basrah. Nah, Basrah ini satu kota yang ada di negeri Irak. Ya, ada satu orang penduduk Basrah ditanya, man sayyidukum? Siapa pemimpin kalian ini siapa? Siapa pemimpin kalian siapa? Ditanya salah seorang penduduk Basrah. Maka ketika itu orang tersebut dia mengatakan Al-Hasan. Pemimpinku, pemimpin kami penduduk Basrah yaitu adalah Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Ya. Oh, pemimpin kalian Al-Hasan Al-Basri. Benar, pemimpin kami Al-Hasan Al-Basri. Padahal Sayyidina Hasan Al-Basri bukan seorang pemimpin dalam arti seorang pejabat, seorang raja, seorang penguasa, bukan. Tapi beliau seorang yang alim, beliau seorang tabi'in. Beliau seorang tabi'in, orang yang alim. Maka ditanya kembali, loh memang Al-Hasan Al-Basri itu bisa memimpin kalian dengan modal apa? Al-Hasan Al-Basri itu bisa memimpin kalian, kalian patuh dengan ucapannya, kalian tunduk dengan perintahnya. Memang modal apa yang menjadikan dia bisa memimpin kalian? Maka ketika itu penduduk Basrah dia mengatakan, ihtajan nasu ila ilmih wastaghna huwa an dunyahum. Maka dikatakan
bahwasanya para manusia yakni penduduk Basrah mereka sangat butuh dengan ilmunya beliau Sayyidina Hasan Al-Basri. Tapi beliau Sayyidina Hasan Al-Basri tidak butuh sama sekali dengan dunianya mereka. Ya. Kalau kamu tanya kepada saya dengan modal apa kok Al-Hasan Al-Basri bisa memimpin kami, maka kami katakan kami para manusia yakni penduduk Basrah kami butuh dengan ilmunya Al-Hasan Al-Basri, tapi beliau Al-Hasan Al-Basri tidak butuh sama sekali dengan dunianya kami. Ya, kami butuh dengan ilmunya, tapi beliau tidak butuh dengan dunia kami. Maka beliau jadi orang yang diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Orang-orang di sekitarnya penduduk Basrah pada tunduk dengan ucapan beliau. Nah, inilah seorang alim, seorang ulama itu harus punya sifat seperti ini. Apa sifatnya orang alim kalau ingin menjadi panutan? Kalau kepengen jadi orang yang diikuti ucapannya, apa syaratnya? Syaratnya adalah tidak boleh butuh daripada dunia orang-orang yang diajar. Seorang alim, seorang guru tidak boleh butuh dengan hartanya murid-muridnya. Tidak boleh butuh dengan perkara dunia para jamaahnya misalnya. Iya. Maka bila mana orang-orang itu sangat membutuhkan ilmunya, tapi dia orang alim ini tidak butuh sama sekali dengan perkara dunianya, maka Allah akan jadikan para murid-muridnya itu akan tunduk sama dia. Orang-orang yang dia ajak, orang-orang yang dia ajar, orang-orang yang dia dakwahi akan tunduk kepada dia. Tapi kalau orang alimnya butuh dengan dunianya para jamaahnya misalnya, kelihatan sekali ada ambisi supaya tujuan memperkaya hartanya misalnya, orang tidak akan tunduk sama dia. Tuh lihat bagaimana penduduk Basrah itu, mereka semua tunduk dengan ucapan Sayyidina Hasan Al-Basri, bukan karena beliau orang kaya, bukan karena beliau orang punya jabatan, tapi disebabkan orang-orang pada butuh dengan ilmu beliau, sedangkan beliau tidak butuh dengan dunianya orang-orang yang ada di Basrah. Maknanya beliau orang yang ikhlas di dalam mengajarkan ilmu, orang yang ikhlas di dalam berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sayyidina Hasan Al-Basri ini beliau tumbuh dewasa, itu ada di Baitul Nubuwah. Ya, karena beliau ini keponakan salah satu daripada istri Nabi, kalau tidak salah Sayyidah Ummu Salamah. Ya, Sayyidina Hasan Al-Basri ini kalau tidak salah keponakan daripada Sayyidah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah satu di antara istrinya Nabi. Sayyidina Hasan Al-Basri tumbuh dewasa di rumahnya bibinya ini, istri Nabi ini. Maka beliau sangat wajar sekali kalau beliau banyak sekali menyerap ilmu, banyak sekali mendapatkan ilmu. Kenapa? Sebab tumbuh dewasa itu berada di dalam asuhan daripada salah seorang istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah Ummu Salamah itu, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Taala berfirman, "Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ya, ayo kalian ikuti orang. Ya, Allah Taala perintahkan kepada kita ini. Ayo kalian ikuti orang yang tidak mengharapkan kepada kalian suatu balasan apapun. Wa hum muhtadun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, kalian ikuti. Siapa orang yang harus kita ikuti itu siapa? Orang yang harus kita jadikan panutan itu siapa? Orang yang tidak mengharapkan sama sekali kepada kalian suatu imbalan. Ketika dia berdakwah kepada kita, dia tidak mengharapkan imbalan sama sekali. Wa hum muhtadun. Maka mereka ini adalah orang-orang yang diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya Rasulullah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah tidak mengharapkan imbalan sama sekali daripada kita. Andai kata Nabi berdakwah, kita ini disuruh bayar 1 miliar karena Nabi sudah dakwai kita. Itu murah apa mahal ini? Ya sangat murah sekali. 1 triliun sangat murah. Dunia dan seisinya sangat murah sekali. Ya, tapi Nabi tidak mengharapkan imbalan sama sekali. Lah, seperti inilah orang yang Allah perintahkan kita ikut sama dia. Yang Allah perintahkan kita untuk manut sama dia, patuh kepada dia. Ikutilah orang yang tidak mengharapkan kepada kalian suatu imbalan sama sekali. Wa hum muhtadun. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk sama Allah Ta'ala. Maka secara tidak langsung ayat ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwasanya termasuk syaratnya mengajak orang berbuat baik dan juga mencegah orang berbuat mungkar, yaitu adalah ikhlas, tidak mengharapkan imbalan.
Orang kalau mau berdakwah syaratnya ikhlas. Tidak boleh ikut kalau tidak boleh cari imbalan. Kalau dia tujuannya adalah imbalan, orang tidak ada yang ikut sama dia nanti. Iya, tujuannya ikhlas. Wal amal bil ilm. Nah, kemudian dia juga harus mengamalkan yang namanya ilmu. Orang kalau mau dakwah dia juga harus pandai mengamalkan ilmu yang dia dakwahkan. Nah, iya dikatakan seperti itu. Subhanallah. Kemudian dikisahkan ada seorang ulama namanya Al-Imam Bishr Al-Hafi. Ya, Al-Imam Bishr Al-Hafi ini beliau pernah suatu saat beliau meninggalkan atau beliau berhenti duduk untuk mendiktekan hadis kepada para murid-muridnya. Ya, para ulama zaman dahulu itu banyak sekali yang imlaul hadis. Ya, murid-murid datang kepada beliau, kepada mereka, kemudian para ulama itu mendiktekan hadisnya Nabi. Mereka mencatat, cari ilmu maksudnya. Ya. Pernah suatu saat Imam Bishr Al-Hafi ini beliau bahasanya sekarang mogok ngajar. Nah, bahasa sekarang mogok apa ini? Mogok ngajar. Beliau tidak mau duduk untuk diktekan hadis kepada para muridnya. Iya. Maka ketika itu orang-orang berkata kepada beliau, "Madza taqul li rabbik idza qala laka yaumal qiyamah lima la tu'allimu ibadi al-ilm?" Orang-orang berkata kepada beliau, "Wahai Al-Imam Bishr Al-Hafi, apa yang nanti engkau akan katakan kepada Allah Ta'ala bila mana Allah berkata kepada kamu di hari kiamat, wahai Bishr Al-Hafi, hambaku, kenapa kok kamu tidak mengajari hamba-hambaku ilmuku? Engkau mogok ngajar. Nanti apa yang akan kamu siapkan ucapan atau alasan di hadapan Allah Ta'ala tatkala Allah bertanya kepada kamu, kenapa kok kamu tidak mengajari para hambaku suatu ilmu?" Iya. Maka ketika itu Al-Imam Bishr Al-Hafi radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Aqulu lahu," saya akan berkata kepada Allah. Nanti kalau Allah tanya kayak gitu, saya akan berkata kepada Allah Ta'ala, "Ya Rabb, qad amartani fihi bil ikhlas wa lam ajid fi nafsi ikhlasa." Aku akan berkata kepada Allah nanti kalau Allah bertanya seperti itu, aku akan menjawab, "Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ikhlas di dalam mengajar. Engkau perintahkan aku untuk ikhlas di dalam mengajar. Tapi saat ini ya Allah, saya tidak mendapatkan pada diriku terdapat sifat ikhlas. Makanya saya tidak mengajar karena saya tidak punya ikhlas di dalamnya." Ya. Ini ucapan yang keluar dari orang yang apa ini? Ucapan yang keluar dari orang yang apa ini? Orang yang ikhlas. Maknanya orang itu kalau dia menganggap dirinya ikhlas, itu malah belum apa itu? Itu malah tidak ikhlas. Alhamdulillah Ustaz, kenapa? Ana dijadikan sama Allah jadi orang ikhlas. Justru tidak ikhlas namanya itu. Itu ucapan yang menunjukkan kalau dia tidak ikhlas. Makanya perasaan seorang hamba, kalau dia menganggap dirinya itu ikhlas, maka justru dia tidak ikhlas. Maka Syekh Bishr Al-Hafi ini ketika itu beliau sempat seperti ini. Iya, ketika ditanya, nanti kalau Allah bertanya kepada kamu, kenapa kau tidak ngajari hamba-Mu? Mau jawab apa kamu wahai Bishr Al-Hafi? Saya akan bilang sama Allah Ta'ala, "Ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk ikhlas di dalam mengajar. Saya tidak mendapatkan diriku terdapat sifat ikhlas ya Allah." Nah, iya, ini justru ucapan orang yang ikhlas yang sejati seperti itu. Ya, tidak boleh seseorang itu dia merasa dirinya itu sudah baik, merasa dirinya itu ikhlas, merasa dirinya itu sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah, ini ucapan-ucapan yang menjadikan orang yang mengucapnya bakal celaka dunia dan celaka akhirat. Ya, na'udzubillah. Kemudian dikatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, "Wa minad dalail as-sarihah 'ala riya'il 'alim ayata'adza mimma yaqra'u 'alaihi idza qara'a 'ala ghairihi." Nah, ya. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau berkata, termasuk tanda yang jelas. Nah, ya, termasuk tanda yang jelas atas riyaknya orang yang alim. Ya, apa itu? Ya ta'adza, dia merasa apa? Merasa terganggu. Nah, ya, dia merasa terganggu mimma yaqra'u alaih, kepada orang yang belajar kepada dia, idza qara'a ala ghairihi, bila mana dia belajar kepada orang lain. Nah, termasuk tanda apa itu yang jelas atas riyaknya orang yang alim, yaitu apa? Dia merasa terganggu kepada orang yang belajar kepada dia, bila mana orang yang belajar sama dia itu belajar kepada orang lain. Jadi kalau ada seorang muallim, ada seorang mudarris, ada seorang guru, ya, dia mengajar kepada murid-muridnya, tapi muridnya itu ternyata belajar juga kepada orang lain.
kemudian si guru ini merasa terganggu, merasa hatinya tidak enak, merasa hatinya sedih, merasa ada perasaan yang tidak enak di dalam hatinya, maka pertanda ini gurunya ini riak berarti dia ini. Tidak boleh gitu. Ya. Ini apa? Banyak sekali orang yang alim dia punya perasaan seperti ini, banyak sekali. Iya. Tidak boleh seorang alim itu dia bila mana mendapati muridnya belajar kepada orang lain, kemudian dia sedih hatinya atau terganggu hatinya, ini termasuk tandanya orang yang riak ini. Alim tapi dia riak. Iya. Justru kalau melihat muridnya belajar kepada orang lain, dia senang. Kenapa sebabnya? Karena muridnya masih belajar. Karena muridnya masih menyibukkan diri untuk cari ilmu, walaupun kepada orang lain, yang penting cari ilmu. Tapi kalau orang alim dia mendapati muridnya tidak cari ilmu, baru dia sedih. Ini orang alim yang sejati. Tapi kalau muridnya belajar juga kepada orang lain, ya tidak boleh dia sedih. Iya, kalau dia sedih, tanda ini gurunya riak berarti ini. Justru dia harus bahagia, bangga. Alhamdulillah, muridku walaupun libur daripada pondok masih belajar kepada orang lain, masih cari ilmu. Nah ini guru yang sejati itu seperti itu. Nah, iya. Nah, ini termasuk tandanya orang yang alim yang riak itu seperti itu. Kalau dia mendapati muridnya itu belajar kepada orang lain, hatinya sedih. Nah, ini tanda orang yang riak ini. Ya, Masya Allah. Nah, dikatakan seperti itu. Baik. Nah, ini mungkin beberapa riwayat yang lain, kisah-kisah yang lain, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini kita doakan. Ya, ini ada kabar duka. Telah wafat pada sore hari ini seorang orang tua kita, seorang yang dicintai sama Allah, dicintai sama Rasulullah SAW, yaitu beliau Kiai Al-Had Taifur Nawardi yang ada di Purworejo. Beliau meninggal pada sore hari ini. Kita doakan insyaallah Allah Ta'ala jadikan Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'afih وزد في إحسانه وضائف في حسناته وإن شاء الله يخلفه في أولاده ومن انتسب إليه بالخلافة الحسنة والأكب الصالح ويجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا يجعل قبره حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.